Jadi siap menderita itu adalah satu-satunya syarat untuk kita jadi pewaris dari hak yang. Maka itu stop untuk mengalami kenikmatan. Maka kembali kau selesai dengan dua oh ditolak kami. Jadi dia ngatur pendeta tapi dari narkoba. Apa sih nanti? Sama. Oh tapi gue reda dari sore katanya beda. Ya udah, sampaikan ya, saya pesan dia sampaikan. Apa arti kata dimiliki? Milik. Ini penting saudara. Jadi ada dua syarat yang kita akan tahu kapan kita berhak menjadi pewaris kerajaan. Satu tadi kalau kita menderita. Yang kedua, kalau kita milik Kristus. Cepetan. Apa itu milik Kristus? Apa artinya kita milik? Gak usah bilang Kristus. Penyerahan diri. Tolong rohani. Ngomong menjawab pendeta sama-sama. Oke, begini. Apa? Ada suara di sini? Apa? Apa? Kepunyaan. Ya sudah tahu itu kepunyaan. Berarti saya tanya. Saya lain. Oke, ingat. Satu hari saudara beli motor, bukan kredit cash. Apa bedanya beli motor kredit dengan lunas cash? Beda tidak? Beda. Bedanya apa? Kalau kredit harus bayar tiap bulan. Belum milikmu gitu. Iya loh, karena belum lunas. Nah, kalau saudara beli motor lunas, pagi-pagi saudara bangun mau ke pasar, loh, kok motornya nggak ada? Ditanya orang serumah, nggak tahu. Ternyata motor itu jalan sendiri pagi-pagi, jalan-jalan. Ngerti mas? Boleh nggak motor itu jalan-jalan sendiri? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebab sudah dibayar lunas. Maka itu 1 Korintus 6 ayat 20 kita baca dulu. Nah baru nanti itu penyerahan itu betul. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kata kamu ganti lagi sebab Daniel telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Apa arti kata milik Kristus? Sebab telah dibeli kredit atau lunas. Ini ayat luar biasa. Ketika Tuhan berfirman di ayat ini, belum ada zaman kredit, tapi Tuhan tahu di akhir zaman ada banyak kredit, maka itu kata lunas ditulis dulu. Karena kita nggak pernah dikredit oleh Tuhan. Setuju? Nah ini dia. Saya punya kesaksian. Tahun 75 itu pertama kali saya masuk ke pedalaman Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lalu balik lagi kedua itu tahun 88. Jadi hampir 13 tahun gak berapa. Balik ke sana, jalan raya sudah tembus walaupun belum aspal. Nah, ditemani seorang pengusaha namanya Pak Alim Saifuddin, masih hidup orangnya selama 80 tahun. Sampai ke satu desa yang saya pernah layani tahun 75 sebelumnya. Terus Pak pengusaha ini putar di dalam rumah ke pendeta ke belakang. Saya tanya Pak Alim, cari motor. Maksudnya 3 tahun lalu saya tuh belikan motor pendeta ini. Sudah ada motornya kemana? Bagi anaknya saya pikir gitu. Gak mungkin. Terus ditanya, panggil nama pendetanya. Mana motor yang saya belikan? Motor enggak ada. Loh, 3 tahun lalu itu saya suruh orang, oh, dia cuma bawa kwitansi dengan kunci saya. Dia masuk ke dalam pendeta ini pun, ini kwitansinya. Pak Ali pukul kepala betul. Kenapa? Dia sudah beli lunas di dealer sama dia. Tapi dia gak mau repot ngantar itu, ada orang ke pedalaman
titipkan, tolong bapakkan kwitansi ini kasih pendeta itu sudah diambil ke kota. Berarti nggak bisa. Jadi ada salah. Pendeta aja. Pendeta cuma motor, bukan motor Pak, saya kasih. Makanya yang kemarin kedua, ini dealernya belum ngajar juga. Saya dibayar motor dan dia bilang, apa tak bilang? Kan dulu belum ada telepon nonton. Nah dari peristiwa itu saya belajar. Ternyata kalau toh Tuhan Yesus sudah beli lunas, ternyata belum tentu kita jadi milik. Berarti nggak bisa. Maka itu cek. Kita ini milik siapa? Kalau saudara dan saya milik Kristus, siapa berhak menguasai hidup? Jawab, siapa berhak menguasai hidup? Tuhan. Nah, tadi saya dibawa dan tanya, Pak nanti sore bapak khotbah lagi ya? Khotbahnya sama nggak? Tapi saya jawabnya, saya selama jadi hamba Tuhan, kebaktian pertama, kedua, ketiga misalkan ada belajar beriman, saya nggak bisa percaya saya nggak tahu Roh Kudus berikan saya itu. Jadi saya minta yang pagi ini datang, nanti sore nggak datang, awas. Kalau saudara bilang cukup sekali, saya tuntut kamu mulai hari ini makan cuma sekali. Setuju Bapak Ibu Bapak? Setuju nggak? Setuju? Berarti ngomong. Beda. Saya foto. Wajahnya nggak ketahuan. Oke, saya kembali ke ilustrasi anak muda. Tahun 78 saudara saya retreat di satu desa Bertamiang Layang, Kalimantan Selatan. Manakala, tapi masuknya itu lewat Banjarbaru, naik ke Tinting, lewat 3 sungai, baru sampai. Nggak ada listrik. Itu retreat remaja pemuda. Nah, tema yang diberikan kepada saya, Yesus itu Tuhan. Saya sampaikan, Yesus Tuhan. Setelah selesai, ada sesi tanya jawab. Tiba-tiba ada anak muda. Wih, bahasanya keren. Saya pikir, saya nyebab anak ini ke kota. Karena saya begini anak pintar, ngomongnya manis sekali. Sampai saya bilang, apa yang kamu mau tanyakan? Ada satu Pak, yang saya tuh gak bisa serahkan. Yesus itu Tuhan. Tapi dia terus ngomong, begini Pak, satu itu begini. Aja, betul saya. Cepat aja, satu Pak. Saya gak berani Pak, saya gak mau menyerahkan hal ini kepada Tuhan. Apa itu? Jodoh Pak. Maksudnya? Saya nggak berani menyerahkan jodoh saya ke tangan Tuhan. Kenapa? Aku dikasih yang jelek. Anak. Tapi jujur, saya kan masih remaja juga waktu itu. Saya terus mikir. Belum menikah. Setuju nggak kamu dapat anak muda itu? Setuju nggak? Ini kita nggak. Setuju? Yang belum nikah. Bohong. Dari situ saya belajar menjadi milik Kristus itu tidak semudah yang kita omong, karena dia harus ngatur, harus menunjuk semua. Ini tadi di pesawat saya tunjukkan ke anak saya. Ini ada minggu ya, hari Rabu yang lalu pas pemilu itu ya. Saya ada di asrama untuk anak-anak kami di dalam. Nah, terus saya sedang cerita bagaimana hebatnya 2 Korintus. Matilah kamu, matilah terus. Hebatnya 2 Korintus 5:17. Harap siapa di dalam Kristus dia ada ciptaan baru. Nah, anak-anak, jadi saya pakai contoh ular jadi kepompong atau jadi kupu. Nah, tadi malam ada satu anak itu bela saya bacakan ke anak saya, tanya Pak, ada nggak kupu-kupu itu karena ingat dia dulu itu pernah jadi ular. Saya tertawa, kok sempat mati kamu pikir begitu? Nanti nggak pertanyaan ini. Pernah nggak ada kupu-kupu tiba-tiba ingat bahwa jadi dulu ular? Kalau saya jawabnya
Saya bilang, pintar juga ini. Saya jawab, nggak pernah ingat. Sebab semua pola hidupnya berubah. Pola makan, pola jalan, pola hidup, semuanya berubah. Tapi saya dapat berkat dari pertanyaan anak itu. Seperti itulah kita jadi waris Kristus. Jangan kembali hidup. Ingat pun jangan. Percaya ulang-ulang, kupu-kupu itu gak ada yang pernah ingat kalau dia dulu ulang. Loh, betul gak? Seperti makasih pada anak itu tanya seperti itu. Kan saya gak pernah mikir. Siap? Masih ingat lagu lama? Aku berubah, sungguh berubah. Lagu luar biasa. Jadi syarat jadi waris itu, waris kerajaan surga. Siap menderita, kita sudah beli dia aku. Sehingga termasuk penggunaan keuangan harus dia pemilik yang penggunaan waktu hidup harus dia yang harus dia yang ngatur karena dia yang memiliki hidup kita. Gak boleh semua orang sendiri. Terakhir, jadi sebentar 1 menit 50 menit. Minus. Galatia 2:20 ini terakhir. Galatia 2:20. Apa kalimat pertama? Namun aneh nggak mendengar kalimat namun aku hidup. Aneh. Kenapa harus ada kata namun aku hidup? Koma. Tetapi, nah, saudara dan saya memang hidup. Tapi, bukan lagi. Nah, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lalu siapa? Oke, saya pakai istilahnya. Saya bersyukur berapa puluh tahun yang lalu Roh Kudus ngajak saya untuk pikir. Sering nggak kita berdengar kata, ih dia bisa kanan, ih dia bisa kanan. Sering nggak? Ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kenapa sih kok nggak ada orang yang berjubah, ih dia ketuhanan, dia ketuhanan. Loh betul tidak? Loh, kalau orang bisa kesetanan, berarti orang bisa ketuhanan. Artinya apa? Buat ketuhanan Maesa Pancasila kami itu. Kalau orang bisa ke kanan, tapi kita balik, orang bisa ke kanan. Artinya apa kita? Ya oke, kalau saya susah jawab saya balik lagi. Kalau saya menyebut kamu kesehatan, berarti orang itu dikuasai setan. Nah, itu kenapa susah jawabnya? Jadi kalau kamu itu ketuhanan, kuasai Tuhan. Kuasai Tuhan. Ayo. Kuasai Tuhan. Kuasai Tuhan. Kamu kayak Tuhan. Itu yang betul. Amin. Coba tanya sebelah kamu itu Tuhan itu kesehatan. Kamu Tuhan kesehatan. Harus itu. Nah, saudara dan saya akan ketuhanan, nggak akan kesehatan lagi. Kalau kita hidup, tetapi bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi saya tidak semudah itu untuk berusaha mengerti Kristus hidup di dalam aku itu bagaimana. Sampai suatu hari Roh Kudus bisa pelajaran bagus. Maaf, yang belum pernah naik pesawat nggak apa-apa, nggak dosa. Yang belum pernah, tapi saya beritahu. Naik pesawat terbang itu istilah saya. Itu sudah naik tiba-tiba terbang. Loh betul tidak? Loh kok takut jadinya? Terus, kenapa saya berkata pesawat itu mati terbang? Karena satu-satunya alat transportasi kalau kecelakaan habis. Kapal laut kecelakaan masih bisa berenang. Naik kereta api, bus jalan darat masih bisa jalan. Kalau naik pesawat, bayangkan tiap kali naik pesawat belum berangkat pasti ada peragaan loh pelampung itu. Saya itu bilang itu kan untuk kalau jatuh di air, itu
Pernah mikir buang waktu. Betul tidak? Nah, orang yang naik pesawat begitu masuk, duduk, pasang sabuk, itu sedang ngomong begini, pilot, ini nyawaku terserah kamu. Betul tidak? Tanyanya, kita ini nggak ada pilot. Enggak. Ada setiap kali mau terbang masih diberitahu nama pilotnya. Betul? Cek 3 menit kemudian ditanya, kamu ingat tadi? Kenapa kita nggak bisa ingat nama pilotnya? Cepetan. Kenapa? Kok nggak ingat? Nggak penting. Loh, itu nggak penting. Iya. Ini Ustaz. Kepada pribadi yang berbaca kalimat berikut, adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hebat Tuhan Yesus. Mengapa semua penumpang pesawat berani menyerahkan hidupnya kepada pilot yang tak pernah dikenal? Seharusnya saudara dan saya lebih berani menyerahkan hidup ini kepada kita sudah kenal, bahkan yang telah mengasihi dan mati untuk maka itu salah satu tanda kita ini sekedar Kristen yang harus ke gereja atau sudah sah menjadi ahli waris kerajaan surga. Salah satu tandanya hidup tidak pernah khawatir tentang apapun. Kalau masih ada di antara kita masih suka khawatir, ganti namamu Petrus. Udah itu saja. Karena Petrus nggak pernah percaya. Maka dia mengatakan, kalau engkau Tuhan, ada berngomong hantu. Suruh aku jalan di atas air. Jujur, kalau Yesus saya nggak izinkan, semalam saya celupi. Betul nggak? Hantu enak aja. Betul nggak? Dia diizinkan saja. Tapi firman Tuhan menulis ketika dirasanya angin dan gelombang tenggelam. Jadi ahli waris harus punya dampak hidup bagi orang. Menjadi ahli waris kerajaan surga, orang setiap pribadi yang berjumpa saudara akan keluar kalimat, enggak tahu hidupku jadi apa kalau saya enggak ketemu bapak atau ketemu ibu. Itulah bukti bahwa saudara sudah jadi ahli waris kerajaan surga. Karena ketemu siapapun, hidup orang itu berubah. Amin. Percaya kita adalah ahli waris kerajaan surga? Jangan dulu, syaratnya dilakukan enggak enak jamin. Apa syarat pertama tadi? Menderita. Ayo coba kan, apa? Menderita. Kedua? Milik Kristus. Mesti milih Yesus. Apa dia milih? Mau diatur, mau ditentukan, mau diperintah, mau di apa tuh mau. Tuhan memberkati kita semuanya. Apa kita buat ini? Saya lupa berapa menit 50 detik.